Selamat tahun baru buat kita semua, teman-temanku, sahabatku, saudara-saudaraku di tahun 2022. Kiranya tahun 2022 ini adalah tahun yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberkati menjadi tahun yang berhasil buat kita. Tahun yang penuh keyakinan, penuh kemenangan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Di video kali ini aku akan menceritakan keindahan, boleh dibilang kebiasaan di kotaku, kota perdagangan Sampantau itu di saat-saat menjelang tahun baru. Ada kebiasaan yang begitu kita lakukan sekalipun itu capek. Untuk menyambut tahun baru ini, buat kami keluarga, orang tuaku, mamaku, dengan anak yang berjumlah 9, kita harus mempersiapkan itu, menyambut tahun baru itu dengan masak kue. Sebelum menjelang tahun baru itu, setelah lewat Natal 27, kita udah sibuk itu. Bakar kue, buat cake. Nah, bahkan untuk zamannya dulu buat dodol itu. Emakku itu nggak bisa melupakan buat dodol. Aduh, begitu sulitnya, sebenarnya bukan sulit ya. Buat aku pribadi, kalau mamaku itu mau masak dodol, udah sakit kepalaku. Karena sangat susah. Buatku menilai begini, masak dodol itu tidak sepadan capeknya kita buat dengan kita makannya. Tapi itulah orang tua yang punya makanan kesukaan di saat tahun baru. Selain dodol, ada satu hal yang kita buat, lontong, rendang. Nah, untuk persiapan malam tahun baru itu. Nah, kita yang di perantauan atau orang-orang yang di perantauan itu diusahakan untuk datang di malam 31 itu. Nah, ini yang aku bilang, ada satu hal keindahan seperti wajib ya kita lakukan. Begitu nanti teng di sekitar situ kita itu ada gereja yang membunyikan jam 12 itu, untuk kita siap-siap nih, berhenti dari semuanya, yang tidur bangun kita udah ngumpul itu. Karena banyak anggota, buat kami itu 9 keluarga, 9 bersaudara, ada yang sudah berkeluarga, kita ngumpul. Nggak bisa kita buat itu di meja, nggak bisa kita gelar tikar ini. Jadi kita udah duduk di tikar itu, bersiap-siap, mulai orang tua. Aku dari video yang awal sudah aku ceritakan bahwa aku hanya mempunyai orang tua tunggal, mamaku. Nah, mulai dari mamaku, aku anak yang tertua, duduk di samping mamaku, baru di bawahku adikku, begitu urutannya. Kita duduk di tikar itu yang berkeluarga, cucu-cucu mama aku mulai juga urutannya. Jadi yang memimpin kita buat ibadah. Jadi yang memimpin ibadah itu adalah mamaku. Nah, disitulah kita ada rasa khusyuk ya. Ada rasa yang kita rasakan di situ, bahwa tidak main-main waktu kita kumpul, melakukan ibadah, bernyanyi, berdoa, dan tiba saatnya kita mengakui dosa-dosa kita, ditegur oleh orang tua. Nah, kita datang sungkem itu, kita datang, aku yang anak pertama datang dulu ke mamaku. Nah, karena aku anak pertama, aku yang harus datang dulu. Emakku ini mengatakan apa keburukanku tahun yang lalu, dan memberikan juga, mengatakan juga kebaikan-kebaikanku sebagai anak tertua. Dia puji aku yang baik, dia angkat, lalu dia bilang, sudahlah nak,
nanti yang jelek-jelek itu tinggalkanlah di tahun yang sudah berlalu. Sekarang mari ke depan untuk memperbaiki diri. Itulah salah satu, setelah aku dinasihati, disitulah tanpa terasa keharuan itu kita bisa nangis, mengaku kesalahan dan dosa sama mamaku. Nah, biasanya aku nggak banyak ngomong kalau sudah terharu. Lalu sesudah aku selesai bermaaf-maafan sama mamaku, lalu adikku datang ke aku, kita bermaaf-maafan, mengakui salah kejelekan yang sudah tertanam ini, terpendam ini di dalam hati ini adik-adikku. Aku bisa ngomong saat itu. Nggak ada buat kita kata-kata nggak aci itu marah, nggak aci itu jengkel. Pokoknya kalau kita mengatakan kesalahan, terima dan minta maaf. Itu yang diajarkan. Maafkan aku Kak, maafkan aku Dek. Aku akan merubah kelakuan, sifat kelakuan yang nggak kau sukain itu. Nah begitu seterusnya. Anak nomor 2, anak nomor 3, datang ke anak nomor 1, kedua. Begitulah urutannya sampai kami 9 bersaudara itu gantian saling memaafkan, saling mengaku dosa. Lalu waktu itu ada yang cucu juga begitu, datang ke orang tuanya, datang ke opungnya, datang ke yang lain juga, saling bermaaf-maafan di situ. Nggak terasa waktu berjalan. Nah, satu hal yang ku ingat lagi, ada yang unik di perdagangan Sampantau kotaku yang ku kenang itu. Yang unik itu begini, setiap malam tahun baru ada, setelah kita selesai ini berdoa di rumah masing-masing, ada satu kebiasaan yang kita keluar rumah nih. Ada satu keramaian di kotaku itu, kota perdagangan itu, keluar ya muda-mudinya, mulai anak-anak, remajanya berjalan di pasar ya. Kita bilang pasar, bukan pasar belanja, di pasar, di jalan itu rame banget itu, keluar semuanya, rame berjalan di situ sampai ke Pajak Nagori. Itu kira-kira ada 5 km penuh dengan kita yang merayakan tahun baru itu setelah mengadakan ibadah di rumah. Jadi buat kita, khususnya adik-adikku, ketika malam tahun baru, rupanya dia sudah berjanji dengan teman-temannya akan keluar dan jalan dengan teman-temannya yang ramai. Nah, mereka saling mengunjungi dan menjemput. Salah satu adikku, ketika kami belum selesai berdoa mengadakan ibadah kecil itu, temannya udah datang. Ada satu hal yang lucu, temannya ini ketika datang lalu dia panggil, selamat, itu adikku nomor 1. Mekar, ada nomor 2. Itu teman-temannya mau datang manggil. Tapi ketika dilihat kami bernyanyi belum selesai, lalu dia bilang, mereka belum selesai beribadah, tunggu dulu. Nah, adik-adikku yang dipanggil ini lalu ngomong sama mamaku, cepet mak, namanya masih kanak ya, cepet mak. Karena terpengaruh dengan panggilan temannya, mau jalan-jalan itu ke kota perdagangan yang ramai itu. Dari kota perdagangan sampai ke Pajak Nagori itu banyak orangnya jalan-jalan. Jadi yang remaja-remaja di situ rupanya kesempatan, kalau kita bilang sekarang naksir. Aku dengarlah mereka ini, adikku ini, kita nanti keluar, kita perli ya, si Naomi itu bahasa perli itu naksir. Aku masih ingat bahasa di perdagangan itu, kalau naksir mereka bilang perli. Jadi itulah rupanya kegiatan anak-anak yang masih remaja untuk keluar, suka
naksir-naksir ya yang keluar di situ. Kita perli ya, kita perli. Nah itu yang lucu, itu yang menjadi tidak tujuannya itu khusus, tapi itulah barangkali iseng sekarang, keisengan berjalan. Nah jadi kami berjalan rame kali itu, orang-orang yang keluar, pemuda, pemudi, remaja. Kalau orang tua enggak. Habis pada berjalan itu dari kota perdagangan sampai ke Pajak Nagori itu udah rame. Sampai nanti pagi jam 6 pagi kembali pulang ke rumah udah pada tergeletak itu semuanya, kecapean tapi ada keriangan. Nah habis itu bangun lagi, disitulah kami pergi ke tempat teman-teman, ke tempat saudara. Di situ open house, semuanya membuka pintunya untuk orang datang bertahun baru, menyediakan makanan yang kita siapkan itu tadi. Ada rendang, ada lontong, ada kue-kue kering. Itu udah kita siapkan di meja, udah kita siapkan. Ada minuman, ya Fanta. Waktu itu masih ada lagi zamannya limun. Sama sar parila di perdagangan. Limun itu buat anak-anak TK itu ya, anak-anak kecil. Nah itulah bagaimana sukacitanya menyambut tahun baru itu. Tahun baru di hari Sabtu itu sampai seminggu itu kita open house. Jadi kita keluarkan semua makanan, kita tinggal bilang sama teman-teman, kau masak apa di tahun baru ini supaya kami datang. Misalnya ada rendang, ayo kita datang yuk ke tempat si A, si B. Nah itu yang baik ya di kotaku, Sampantau perdagangan dalam merayakan tahun baru itu. Kita lupa itu pertengkaran sesama teman, kita lupa kejelesan sesama teman. Tapi kalau datang hari itu ke rumah, kita makan bersama, kita tertawa bersama, kita pokoknya yang lucu-lucu deh, yang enak-enak. Itulah yang aku ingat. Open house itu persiapan tahun baru, dan jalan-jalan malam tanggal 1 setelah ibadah memenuhi pasar ya, jalanan kota perdagangan sampai ke Pajak Nagori. Di situ ketemu sama abang-abang kita, sama family, sama keluarga yang masih muda-mudi. Dan kita ada di antara mereka. Yang anehnya itu nggak ada mobil-mobil, udah nggak ada jalan di situ. Mungkin mereka tahu atau bagaimana nggak. Tapi sekarang itu sudah nggak ada lagi. Ya aku nggak tahu kenapa nggak ada. Mungkin ya perubahan situasi atau kondisi atau zaman. Tapi itu sangat ya unik-unik. Mungkin hanya di kotaku, kota perdagangan Sampantau itu ada. Nah, bagaimana kami bersiap-siap? Bagaimana kami mempersiapkan itu? Bagaimana kami janji untuk bertemu di malam tahun baru itu sesudah ibadah. Dan di dalam ibadah itu kita satu keluarga rasanya plong semuanya, saling memaafkan sambil nangis. Jengkel kita itu sudah kita tumpahkan. Adik-adikku waktu itu marah sama aku sudah bilang, kakak sih suka mukul aku, tidak sabaran. Nah itu malam ibadah itu kami melakukan, dan yang mau suka jalan keluar, yang mau nggak mau ikut keramaian tadi di pasar, kami bisa tidur di rumah, melanjutkan tidur kami yang tertunda karena dari jam 12 tank itu kita melakukan ibadah itu bisa sampai jam 4 pagi, bisa sampai jam 3 udah syukur-syukuran. Itu kita nyanyi, kita berdoa, lalu kita mengakui dosa, bermaaf-maafan. Itulah yang tradisi yang sampai hari ini kita lakukan
sekalipun kami satu sama lain sudah berkeluarga, kita tanamkan ke anak-anak supaya ibadah malam tahun baru itulah yang dilakukan, dan itu pula lah yang kami kejar ketika kami merantau dari manapun. Kami harus pulang kembali ke tempat orang tua kami untuk bersama-sama berkumpul dengan kakak beradik, dengan keluarga, mengadakan ibadah dan saling bermaafan. Itulah keunikan di keluarga kami dan di kampungku itu, di kotaku itu, di Sampantau itu, rata-rata kami semuanya melakukan itu. Kemanapun perantauan itu pergi akan pulang ya. Sampai ada yang di luar negeri pun mereka akan pulang untuk mengejar ibadah keluarga dan saling memaafkan. Itu yang bisa aku ceritakan. Dan anak-anak muda yang suka merli-merli, perli-perli, naksir-naksir, kesempatan malam tahun baru jalan itu. Aku nggak tahu sekarang apakah masih ingat teman-temanku itu sebayaku. Tapi yang aku tahu itu katanya kebiasaan itu sudah nggak ada lagi. Sayang rasanya. Karena itulah kenangan di kota perdagangan Sampantau yang menurutku tidak ada di kota yang lain kecuali di perdagangan, sampai aku merantau ke kota yang lain. Terima kasih sahabatku, saudaraku, sekampungku kota perdagangan Sampantau yang sudah menonton videoku. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya. Sekali lagi selamat tahun baru buat kita semuanya. Terima kasih.